Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia, bulan yang lalu kita telah membahas kisah orang yang pernah dicari Nabi keberadaannya. Ternyata kebiasaan hidupnya adalah mencintai masjid. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, Bapak Ibu, ternyata salah satu yang membuat mereka mulia itu karena cintanya terhadap masjid. Di antaranya adalah Sauban semalam terakhir, kita tidak cukup waktu, dia meninggal dunia. Adalah 3 kebiasaan dia dalam hidupnya, dan inilah yang menghantarkan dia menjadi orang mulia di hadapan Rasul. Kita tidak tahu nih Bapak Ibu, amal yang mana yang akan diterima Allah dalam hidup ini. Jadi kadang ibadah yang kecil itu di mata kita, terkadang itulah amal yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan Bapak Ibu. Kita anggap sepele perbuatan baik itu kecil memang, namun ada amalan yang besar yang kita anggap itu adalah amalan terbaik, ternyata kotor. Apa yang mengotorinya? Ujub, sombong, hasad, segala macam. Tapi ada awak perbuatan kecil memang, tapi awak tidak pernah berharap pujian dari perbuatan yang kecil ini, dan seolah-olah kita tidak pernah melakukan amal ini, kita melupakannya. Ternyata di saat melakukan itu, itulah perbuatan yang paling ikhlas, perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Sama dengan sholat berjamaah Bapak Ibu. Cukup tidak kita masuk surga, untuk modal masuk ke dalam surga modal sholat berjamaah? Tak cukup Bapak Ibu. Hati kita ini kotor Bapak Ibu. Kalau kita hitung 24 jam hati kita itu lebih banyak lalainya ketimbang ingat Allah Bapak Ibu. Saya tanya Bapak dan Ibu, berapa kali kita bersyukur sejak terbangun dari tidur tadi pagi sampai sekarang? Berapa kali kita bersyukur? Atau kita hanya bersyukur habis sholat saja? Ketika Pak Imam tadi memimpin zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus yang di antara subuh ke maghrib ini kita kemana Bapak Ibu? Mikirin dunia, mengejar-ngejar yang tak pasti dibawa ke liang lahat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Apa Ustaz? Jangan pernah bosan Bapak Ibu melakukan amal baik walaupun kecil, yang penting kita lillahi ta'ala. Kita lihat Bapak Ibu, tidak main-main iblis itu dulu. Muridnya bukan sekelas jamaah Masjid Al-Munawwarah Bapak Ibu. Murid dia Bapak Ibu malaikat. Murid daripada iblis ini rupa malaikat Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat dia hina? Ia gara-gara kesombongan. Coba Bapak Ibu, kita bukan hanya sombong sekarang, dengkinya ada, bohongnya ada, pengkhianatnya ada, munafiknya ada, hasadnya ada, buruk sangkanya banyak, amalnya ria, kan banyak Bapak Ibu. Belum lagi dosa ghibah, belum lagi membohongi orang, membohongi suami, membohongi keluarga, banyak dosa kita. Iblis dengan satu kesalahan hangus semua kemuliaan Bapak Ibu. Untung kita umatnya Nabi Muhammad Bapak Ibu. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Sebanyak apapun dosa umat Muhammad ini, selama mereka masih mau bertobat, mereka akan selalu dapat mendapatkan rahmat dari Allah, karena mendapat kemuliaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah Bapak Ibu.
Yang pertama Bapak Ibu, kebiasaan dia adalah waktu hidupnya Bapak Ibu, dia ini adalah rajin ke masjid. Semalam sudah kita sebutkan Bapak Ibu, ketika di waktu subuh itu Rasulullah memimpin salat berjamaah, dan Sawan tak ada di barisan shaf salat berjamaah di pagi itu. Ditanya Nabi, kemana Sawan pagi ini, kok tak nampak dia? Ini yang saya bilang Bapak Ibu, nanti akan kita bahas siapa sebenarnya orang-orang yang telah meninggal itu yang terus mengalir amal baiknya. Di antaranya adalah orang ketika disebut namanya, diungkap orang kebaikannya di waktu hidup dia dulu Bapak Ibu. Makanya nanti Pak, kawan yang di samping orang tua saya kanan dan kiri suatu saat akan hilang itu Pak. Dan ketika dia hilang, Bapak hari ini merasa kehilangan ketika duduk di dalam masjid, teringat itu kawan orang baik. Kemudian teringatlah kawan yang baik ini, ya Rob ampuni dosa kawanku itu. Itu sering Bu saya bilang sama ibu-ibu di belakang, jangan suka duduk sendirian dengar pengajian, harus ada kawan di samping. Ya Bu, tidak usah lari, udah nampak dari tadi duduk sendiri. Kenapa? Suatu saat Bu, kawan ibu itu akan hilang. Kalau ibu bersahabat dia dengan baik, meninggal ibu besok, bukan hanya anak keturunannya yang akan mendoakan, kawan ibu pun akan mendoakan. Ini Pak yang mahal nih Pak. Pernah Bapak Ibu dengar tausiahnya Ustadz Abdul Somad, andai kalian tak mendengar dan tidak melihat dan tidak mendengar nama saya besok di surga, tolong kalian panggil saya, kata beliau dalam ceramahnya itu. Apa maknanya? Ternyata Bapak Ibu, andai dua orang yang beriman, ini ada hadisnya Bapak Ibu, dua orang yang beriman, mereka tidak saling mengetahui dan mereka saling mendoakan, doa mereka ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam ini Bapak Ibu, kita duduk macam ini, teringat kawan kita dulu ada orang soleh, baik orangnya, ramah orangnya, sekarang tak ada lagi di samping, teringat balik, ya Rob kawan. Sebanyak itu kawan di jamaah Al-Munawwarah inilah yang paling baik akhlaknya kepada aku, ya Rob ampuni dosa dia. Makbul doa itu Pak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, ditanya Nabi, di mana rumahnya Sawan? Ada yang tahu? Ada ya Rasul, ayo kita berangkat. Maka di kisah itu semalam kita sampaikan Bapak Ibu, berangkatnya rombongan Rasulullah dari masjid menuju rumah dia itu hampir habis waktu sholat duha. Berarti kalau kita hitung Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, andailah sholat duha jam 7:15 contohnya, nyampainya Rasulullah ke rumah Sauban itu untuk melihat keadaannya adalah hampir habis sholat duha. Berarti pakai perkiraan lewat jam 10 baru nyampai di rumahnya. Setelah nyampe Rasulullah ditanya istrinya yang ada, Assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana Sauban? Ya Rasulullah, suamiku sudah meninggal dunia. Itu kisahnya Pak semalam, dia sudah meninggal dunia. Kemudian sebelum dia meninggal dunia ya Rasul, ada cakap ucapannya yang selalu diucapkan, aku tak paham maknanya. Inilah yang disampaikan. Yang pertama, andai lebih jauh lagi ya Allah, andai lebih jauh lagi Allah. Ini ya Rasulullah dicakap suamiku sebelum meninggal. Yang kedua, andai yang baru ya Allah, andai yang baru ya Allah. Dan yang ketiga, andai semuanya aku berikan ya Rabb, andai semuanya aku berikan. Ternyata Bapak Ibu, sebelum meninggal Sauban, 3 amalan ini diperlihatkan oleh Allah mengiringi kematiannya. Inilah yang kita bilang semalam, manusia itu akan mati sesuai juga dengan kebiasaan hidupnya. Hati-hati Pak, takut kita meninggal besok gara-gara memikirkan sesuatu yang tak ada hubungannya dengan agama. Awak meninggal besok melihat joran, pancingan, terbayang Pak, yang ngasih main domino tobat lah Pak. Iya Pak. Kalau udah tua nih Pak, saya mohon maaf, saya tahu orang tua saya ini, kita ini hanya sekarang fokus mencari amal, saya paham Pak. Ini memang bawaan umur Bapak Ibu. Kalau udah tua, udah lewat 60 masih sok jago Pak, cepat tobat Pak.
mornya udah mulai longgar itu Pak. Dulu diputar kanan udah ke kiri Pak semuanya, tengoklah Pak. Apa yang diputar? Akal mulai melemah, mulai sering lupa. Diputar lagi pinggang, tidak kuat lagi ngangkat 60 kilo itu Pak. Anda diangkat pun patah ini Bapak Ibu. Jalan udah mulai gemetar Bapak Ibu. Nengok cucu sekarang udah susah membedakannya mana yang pertama mana yang kedua. Uban sudah menabur, gigi udah mulai habis, makanan sudah banyak tak bisa waktunya. Apa itu semua Ustaz? Udah diputar arah tuh Bapak Ibu. Bukan lagi ngejar dunia, akan tapi apa? Banyak nyiapin amal. Kita nih mau balik Bapak Ibu. Kita nih mau balik Bapak Ibu. Apalagi yang mau dibangga-banggakan? Apa yang mau disombong-sombongkan Pak? Saya tanya Bapak dan Ibu, ini yang sering disampaikan di pengajian. Andai mati kita besok pagi, siapa yang akan ngurus jenazah kita? Kalau masih orang lain, jangan buat sombong di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ngurus jenazah itu tidak mudah Pak. Tidak mudah Bapak Ibu. Nanti kita bahas, ini ada membahas, tetapi kita selesaikan dulu kisah ini. Tidak selesai pula ini nampaknya nanti ini Bapak Ibu ya. Akhirnya, ya Rasul aku tak paham. Akhirnya Bapak Ibu Rasulullah tersenyum. Ternyata Bapak Ibu ini alamat Thauban ini adalah menjadi ahli surga Bapak Ibu. Apa amalan dia? Langkah yang begitu tulus dan suci menuju masjid. Dia tak pernah mengharap puji balas dari manusia. Yang dia cari hanyalah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu bayangkan, jarak dari rumah dia menuju masjid kurang lebih 3 jam berjalan kaki. Tidak pernah lewat solat berjamaah subuh bersama Rasulullah. Subhanallah. Ustaz Aman tidak perlu saya tanya berapa banyak jamaah yang terlambat subuh Bapak Ibu. Bahkan yang tak solat Bapak Ibu, 3 meternya jarak masjid ke rumah awak, terlambat juga solatnya Pak. Awaknya dari Pandaunya Pak tadi. Dari Pandaunya tadi Pak. Masih ada yang lebih lambat dari saya di sini. Alhamdulillah, yang penting masih mau datang ke masjid. Alhamdulillah. Tapi jangan diulang-ulangin Bapak Ibu. Karena apa? Ini ada hadis sedikit. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah, kata Nabi. Jika kalian berangkat ke masjid, kudu tenang, tak boleh terburu-buru. Apa maknanya ini? Ini perlu Pak diartikan. Tidak mentang-mentang baca hadis langsung ditelan diamalkan. Inilah yang merusak orang-orang sekarang belajar Bapak Ibu. Tahu tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang mempelajari ilmu itu tidak cukup 1 hari Pak. 1 bab 1 hari tidak cukup kadang Bapak Ibu. Ini kadang 3 bulan udah tamat Bapak Ibu 15 buku. Amalannya apa? Ya sesuai yang dibaca. Kalau dibaca, idza ataitumus shalah, jika kalian ke masjid tenang-tenanglah, santai-santailah. Inilah di pikirannya. Hadis ini Bapak Ibu bagi orang yang jarang masbuk solat berjamaahnya, suatu saat dia masbuk, maka ketika dia terlambat mengejar solat berjamaah itu tidak boleh terburu-buru. Paham dah maksudnya kira-kira Pak? Misalnya, biar paham kita sedikit, Allahu Akbar kata Pak Imam. Akhirnya selesai baca Al-Fatihah, dibaca surah, kemudian udah mulai ruku. Kita mau ngambil wudhu, baru di waktu maghrib itu dalam 1 bulan kita terlambat sholat berjamaah. Terus bagaimana? Ngambil wudhu kudu tenang Pak. Tak boleh terburu-buru. Tak boleh kayak main pemanasan mau main futsal Bapak Ibu ya. Siram-siram gini-gini, tangan kayak gitu semua tidak bisa Bapak Ibu. Kudu tenang. Itulah ulama kita dulu membuat ada ngaji. Biar ada peringatan yang masih ngopi, yang rokoknya masih panjang, cepat dihabisin, ntar lagi mau azan. Paham kira-kira Pak? Ternyata Bapak Ibu, di dalam kitab Nailul Autar, bukan hanya jamaah Al-Munawwarah yang sering terlambat sholat, sahabat itu pun ada yang terlambat, makanya hadis ini muncul. Tapi ingat Bapak Ibu, kembali saya ulang, beda kita dengan sahabat beda tipis. Tipisnya agak lumayan beda Bapak Ibu.
Pahamnya? Suatu saat, ini hadis ini Bapak Ibu, ada hadis yang sangat panjang dalam kitab Nailul Autor itu, sampai Nabi mendengar suara langkah mereka pada saat sholat berjamaah, saking terburu-burunya mereka mengejar sholat berjamaah ini. Akhirnya pas selesai sholat diingatkan Nabi, kalau kalian mau sholat kudu tenang, kudu tenang. Tapi ingat Pak, ini tak berulang kali terjadi di antara para sahabat. Jelas kira-kira Pak? Akhirnya Bapak Ibu, inilah sauban yang membuat dia mulia. Salah satunya langkah menuju masjid. Yang kedua adalah dia ahli sedekah. Sedekahnya ini Bapak Ibu, maka di antara hadis Nabi itu, sebaik-baik sedekah itu afdhalus sedekah sakiyul ma. Kata Nabi Bapak Ibu, seabdol-abdol sedekah itu menyodorkan air. Itu air di waktu di masa di tanah Arab itu air memang sangat dibutuhkan. Jadi ternyata Bapak Ibu, sedekah terbaik itu adalah sedekah yang dibutuhkan orang yang menerimanya. Contoh ibu-ibu, tidak salah kalau nutup pengajian tanya Ustaz, Ustaz kami mau ngasih cenderamata, apa kira-kira? Paham Bu? Sarung saya Bu udah setengah lemari di rumahku ini sekarang. Karena tiap penutupan pengajian dapat kain sarung terus. Kalau boleh minta, aku ndak mau kain sarung, soalnya dari masjid pun Bu saya dapat kain sarung balik. Artinya apa Ustaz? Apa yang paling Ustaz butuhkan dalam ceramah-ceramah ini? Kemudian kami mau ngasih cenderamata karena kita mau penutupan wirid. Tidak salah ditanya, WA saja. Mudah-mudahan ustadznya tahu diri, kan gitu ya. Jangan diminta dia pula yang mahal-mahal, kan gitu ya. Ini kesempatan ini tidak bisa juga. Tidak semua ustadz itu Bu. Insya Allah Bu, dia pun akan memikirkan itu. Berat tidak sama ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf ibu-ibu, pakaian yang nampak ini semua Bapak Ibu hampir 80% sedekah orang ini. Peci ini tidak saya beli Pak. Imam yang ngasih, imam salah satu imam di Pekanbaru. Baju saya ini udah 2 tahun Bu, majelis taklim yang ngasih. Jas ini uangnya dari jamaah ku belikan. Karena penutupan dikasih mereka beda ampul, ku belikan. Saya tidak ingin sia-sia uang dari ibu-ibu. Kemudian kain sarung ini Bu, saya mohon maaf, mungkin saya tidak tahu harga kain sarung di Ramayana ibu-ibu, karena terlalu sering ini dikasih. Jadi hampir aku kadang tak bisa memakai semuanya. Makanya ibu tanya ustadznya itu besok, Ustaz kamu mau ngasih ini apa kira-kira? Dimintanya jilbab, kasih. Siapa tahu dia dikasih sama istrinya Bapak Ibu ya. Kan gitu ya. Apa salahnya kan gitu. Alhamdulillah. Untuk mengambil apa itu Ustaz? Mengambil keabdolan sedekah. Contoh Bapak Ibu bersedekah sama saya kain sarung saya banyak, kan gitu Bapak Ibu ya. Boleh enggak jadi masalah. Tapi kalau dicari manfaatnya yang paling banyak apa kira-kira? Itu maksudnya tuh sedekah terbaik itu Bapak Ibu. Makanya salah satu sedekah itu Bapak Ibu, sedekah terbaik yang bisa menjadi darah daging sama orang. Itulah ulama kita dulu. Kalau mau silaturahmi, mereka tak mau hanya nyodorkan air putih saja. Mereka akan nyampaikan hidangan karena apa? Di pikiran mereka itu adalah bagaimana harta itu bisa menjadi nilai sedekah, dimanfaatkan orang untuk beribadah, kemudian menjadi darah daging. Inilah sedekah terbaik itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, sawan itu itulah amalan dia, bersedekah baju, dia sengaja keluar rumah berlapis-lapis, maka ia berikan mana yang terbaik. Di saat itu Bapak Ibu, ada orang minta dikasihnya, ada orang minta dikasihnya. Cuman sebelum meninggal, baju yang paling bagus itu tidak sempat disedekahkan. Cuman baju yang telah disedekahkan itu dinampakkan oleh Allah balasannya, membuat dia bahagia ketika dia meninggal dunia. Sepele bagi kita, tapi luar biasa di hadapan Allah Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah dia punya harta, tak sempat dia berikan semuanya untuk membela agama Allah. Ternyata Bapak Ibu, apa yang diberikan di jalan Allah dinampakkan oleh Allah. Inilah yang saya bilang Bapak Ibu, salah satu amalan kata para ulama yang kita lihat setelah berbaring macam ini di liang lahat. Apa yang pertama Bapak Ibu? Nilai sedekah awak di waktu hidup di dunia.
Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, orang yang ngurus jenazah itu tolong Bapak Ibu hargai. Jadi Bapak Ibu, saya baca hadis ini satu dulu Bapak Ibu. Begitu tersiksanya dan begitu bahagianya orang meninggal. Ini bahagia ini, kisahnya ini. Apa kata Nabi? Ma min abadin yamurru biqabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya. Siapa di antara kalian yang melewati kuburan, kata Nabi. Kita nih Bapak Ibu melewati kuburan, yang kita lewati kuburan ini waktu di dunia kita saling mengenal. Kita saling mengenal macam ini Bapak Ibu ya. Andai yang di samping orang tua saya ini besok meninggal, Bapak lewat dari samping kuburan dia, kita lewatin. Kemudian fayusallimu alaihi illa arufahu. Jika diucapkan salam kepadanya, maka ia akan mengenal siapa yang mengucap salam ini. Siapa yang mengenal? Yang di liang lahat. Itulah gunanya kita mengucap salam ke tanah pekuburan Pak. Yang lahat, kata Nabi apa? Idza hadartumul marid awil mait faqulu lahu khaira. Jika kalian berada di depan orang sakit dan orang mati, jangan kalian bercakap illa khaira, kecuali yang baik-baik. Apa yang baik-baik? Di antaranya doa, zikir, solawat, bacaan Al-Quran. Inilah salah satu dalil boleh kita membaca ayat Al-Quran bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya Bapak Ibu, setelah Sauban ini meninggal dunia, tinggal kita lagi mengambil hikmahnya. Yang pertama, apa yang kita kerjakan ketika seseorang sedang sakaratul maut. Kita ini Pak calonnya ini semua, kita akan sekarat ini besok. Apa itu sakaratul maut? Itulah suasana yang tak pernah kita saksikan dalam hidup kita, dan saat itu kita akan merasakan. Bagaimana membayangkannya? Kal ghari fil bahar, seperti seseorang di tengah-tengah lautan, dia tenggelam, dia tak bisa berenang. Bagaimana keadaan kira-kira seperti itu Pak? Tidak terbayang susahnya itu Pak. Makanya banyak orang yang mau meninggal itu tuli dan bisu. Datang anak, ayah, ucapkan ayah la ilaha illallah. Apa balasan ayahnya? Macam ini Bu. Tak bisa ini ngomong. Telinganya tidak rusak, tapi tidak connect lagi. Pulsanya habis, jaringannya mati. Lisannya bagus, bisa, tapi saat sekarat, kenapa? Itu yang kita bilang Bapak Ibu. Wa in kanat salihah, ini saya sampaikan waktu kita semalam i'tikaf. Jika yang meninggal itu orangnya baik, maka berkata ruhnya, qalat, berkata ruhnya, qaddimuni, kalian segerakan saya, kalian segerakan saya. Inilah Bapak Ibu orang-orang soleh. Tidak mau dia berlama-lama lagi di dunia kalau sudah meninggal Bapak Ibu. Makanya cepat makamkan dia. Kemudian wa in kanat ghairu solehah, jika dia bukan orang baik, ya wailaha aina tazhabun, celaka, 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 celaka saya ya Rabb. Kenapa? Yang mengurus dia tak ada orang-orang yang benar cinta kepada dirinya. Akhirnya Bapak Ibu, ketika orang yang sedang sekarat ini mulai lagi tak ada rasa untuk dirinya, dikasih makanan enak mulai tak nyambung Pak. Artinya apa? Itu yang saya bilang semalam, salah satu yang akan hilang ketika dekatnya ajal, rasa. Mulai hambar semuanya Pak. Istri itu pun hambar rasanya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu, orang mati itu, orang yang sudah sekarat itu, ayah mau makan apa? Tidak lagi. Minum dulu ya, diminumnya. Kenapa? Air ini hambar Pak. Akhirnya mau apa? Tidak ada lagi. Ayo Pak, banyak istighfar kata anak. Udah mulai banyak gini Pak kepala. Kenapa? Bayangan-bayangan dosa sudah mulai terlihat Bapak Ibu. Disitulah saat itu Pak, ayah kita dulu tidak bisa lagi Pak mendengar, padahal telinganya ada. Mulutnya diam 1000 bahasa, tidak bisa bercakap. Kenapa Pak? Sudah mulai kaget Pak melihat ini semua. Ini yang saya bilang, dua gambaran Bapak Ibu, nanti kita bacakan, ada hadisnya. Manusia itu ada yang melihat tempat kembalinya, ada, itu kisahnya Sauban. Ada juga Bapak Ibu, kalau memang dosa-dosa bisa dampakkan, dan bisa jadi Bapak Ibu kita tak takut waktu sakaratul maut, tapi setelah kita di liang lahat kita baru terasa penyesalan yang amat luar biasa Bapak Ibu. Maka di saat orang sedang sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan?
talkinkan. Ada hadis Nabi Bapak Ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang yang sekarat, sudah mulai dekat kematian, maka kalian ajarkanlah ke telinganya la ilaha. Sekarang masih nyambung Pak, karena kita belum mau mati Pak. Tapi kalau udah mau mati Pak, suasana tak bisa terbayang di saat itu Bapak Ibu. Kita nih akan kembali Bapak Ibu. Entah siapa yang kita tengok besok. Entah dosa yang selama ini kita nampak, kita tidak tahu Pak. Takut Pak kita mau mati ini kalau tidak ada amal yang mau kita bawa Bapak Ibu. Takut. Salah satu yang diakui Nabi tanda baiknya mati seseorang Bapak Ibu, itu adalah dia mampu mengucap la ilaha illallah. Inilah yang mahal itu Bapak Ibu. Kita takut nih Pak, tiba-tiba mati sebelumnya berdosa, tidak tobat sama Allah. Itu yang kita takutkan Bapak Ibu. Entah kita tidak tahu juga Pak, mampu tidak mengucap la ilaha illallah, kita tidak tahu Pak besok ini Pak. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, banyak dosa kita Bapak Ibu waktu muda dulu. Yang kedua Bapak Ibu, dianjurkan orang yang sedang sekarat itu tidak diwajibkan, dianjurkan menghadapkan wajahnya mengarah ke arah kiblat. Tempat tidurnya berarti Bapak Ibu, berarti kepalanya ke sebelah sini ya, kakinya ke sebelah sana. Itulah kalau dia berbaring, andai dia miring ke kanan mengarah ke arah kiblat. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau tak bisa tidak dipaksakan di rumah sakit. Kemudian apabila ada orang yang sudah sakaratul maut, maka tidak boleh lagi kata Nabi menyampaikan kepadanya kalimat-kalimat yang buruk. Setelah meninggal apa yang kita lakukan? Tadi sakarat, ini setelah dia meninggal yang pertama menutup kedua matanya. Banyak orang mati Pak, matanya terbuka. Pas mati gini posisinya Pak. Dari mana menutupnya? Dari kening. Ini Bapak Ibu. Tempel. Apa yang dibaca Ustaz? Di sini Bapak Ibu ada dianjurkan Nabi dalam doa untuk menutup mata orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiin wakhlubhu fi aqibihil ghabirin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Dibacakan Pak. Berapa kali Ustaz? Terserah. Yang penting ditutup mata. Yang kedua, mulut kadang Pak menganga rahang nih Pak. Begitu sakitnya lah tarikan roh itu Bapak Ibu. Kenapa mulut orang kadang Bapak Ibu terbuka? Karena menahan rasa sakit. Orang minta tolong, mulutnya terbuka atau tertutup Bu? Terbuka. Tolong, kata dia, terbuka ini. Begitu sakitnya Pak, ruh itu ditarik dari badan kita itu Pak. Allahu Akbar. Kemudian setelah mata, mulut ditutup, kemudian Bapak Ibu dianjurkan menutup seluruh badannya. Kalau ada orang meninggal dunia, dianjurkan ditutup seluruh badannya. Sering tidak Bapak Ibu kita lihat di tengah jalan ada orang kecelakaan meninggal ditutup pakai kardus dan koran. Pernah Bapak Ibu lihat ya? Ditutup pakai daun-daun. Sebenarnya Bapak Ibu mereka mengamalkan ini Bapak Ibu. Kalau sekarang udah terbalik, ada orang meninggal di pinggir jalan, kamera yang banyak di atasnya. Kamera dulu, kamera. Tidak ditutup jenazah itu Bapak Ibu. Akhlak adab mulai hilang. Jelas Bapak Ibu ya. Dianjurkan. Ustaz boleh dibuka? Boleh. Kemudian ditutup balik. Karena Rasulullah diperlakukan para sahabat di saat Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah pun Bapak Ibu ditutup seluruh badannya. Dari situlah kita mengambil, kalau tidak dari Rasul, dari para sahabat. Maka kita amalkan di kampung ini Bapak Ibu. Kemudian segera mengurus jenazahnya. Ini dianjurkan menyegerakan ada orang meninggal dunia, cepat urus jenazahnya, jangan dilambat-lambatkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dianjurkan juga yang selanjutnya mengumumkan kematian. Jadi Pak Ketua itu dianjurkan memang diumumkan di masjid apabila ada kematian. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu melunasi hutang-hutang si jenazah. Ini dua macam hutang ini Bapak Ibu. Yang pertama hutang dalam perjanjian jelas apabila wak mati bagaimana urusan hutang ini. Kalau kita mati lunas, udah tidak jadi masalah. Berhutang itu dalam agama kan Bapak Ibu boleh, tidak haram. Boleh selama bisa membayarnya.
Tapi Bapak Ibu, hutang ini kudu cepat diselesaikan. Kalau bisa sebelum jenazah itu dimakamkan hutangnya udah selesai. Andai tidak terselesaikan Ustadz, memang hutang itu ada, bagaimana? Kita minta kepada orang yang dihutangi agar memaafkannya dulu sampai dimakamkan dan akan diselesaikan setelah pemakaman. Kenapa kata Nabi? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Maka merasa tersiksa jenazah ruh seseorang itu selama hutangnya itu belum dilunasi di atas dunia ini, Bapak Ibu. Termasuk ayah kita jika punya hutang. Kalau ayah udah meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan? Ahli warisnya anak. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kalau masalah hutang piutang ini, kalau setelah kita mati selesai urusan, tidak masalah. Tapi yang khawatir kita mau berhutang, mati kita tetap wajib bayar ahli waris kita. Kalau bisa itu Pak, mikirlah 2 kali Pak. Sekalipun anak kita jadi orang kaya sekarang. Kemudian dianjurkan man ghassala maitan, kata Nabi, siapa yang memandikan jenazah falyaktasil, maka hendaklah ia mandi. Siapa yang memandikan jenazah itu dianjurkan dia mandi setelah selesai pengurusan jenazah itu sebelum ia melakukan sholat. Paham kira-kira Pak? Fal wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memikul jenazah, siapa yang membawa jenazah itu Bapak Ibu, diharuskan Nabi harus berwudu orangnya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, apa niatnya memandikan jenazah? Nawaitul ghusla li hadhil maitati lillahi ta'ala. Apa bacaan ketika mengudukannya? Nawaitul wudu'a li hadhil maitati li hadhil mait lillahi ta'ala. Kalau dia perempuan maitati. Apa bacaan 3 basuhan ke kanan? Bismillah ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ke sebelah kirinya Bismillah ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Dari depan Bapak Ibu Bismillah ghufranaka ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Itu ada Pak bacaannya. Siapa yang baca ini Ustaz besok? Anak. Siapa Pak? Anak. Nih Bapak Ibu. Ini jelas semuanya. Ya Pak ya. Dan yang terakhir, ada ndak Bapak Ibu lihat dibulat-bulatkan tanah? Saya minta 10 menit Bapak Ibu. Ada ndak ada orang meninggal dibulatkan Bapak Ibu tanah ya? 3 biji biasanya itu Pak. 1 di leher, 1 di pinggang, 1 dekat ujung kaki Bapak Ibu. Itu ada Ustadz, bukan sembarang buat godok-godok itu Ibu. Ndak buat godok-godok di sana itu Ibu ya. Ini sebenarnya ada doanya juga Bapak Ibu ketika membulatkan tanah Bapak Ibu. Dibacakan ketika membulatkan tanah itu sebanyak 3 dan 3 pula doanya. Di buku ini ada. Saya bacakan pun tidak hafal nanti Bapak Ibu ya, capek saya membacanya, kopi saya tidak ada ini masalahnya ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ada di sini doa talqin selesai sholat, maka kita berziarah, ada bacaan doanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita meninggal besok ada yang ngurus anak minimal Bapak Ibu. Ketika meletakkan kepala kita nanti di atas bantal yang lahat itu, dianjurkan dibaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang baca Ustadz? Anak. Kalau bisa, ini kalau bisa. Kalau memasukkan ke liang lahat bagian kepala anaklah yang menyambut, bagian pinggang biarlah Bapak Ibu menantu, atau bagian kaki kita adalah tetangga. Kalau bisa anak yang meletakkan terakhir kali. Kenapa? Ayah mak kita setelah meninggal dia butuh doa dari orang-orang terdekat dari hidupnya. Itulah anak Bapak Ibu. Yang bisa sampaikan, andai ada salah dan hilaf saya mohon maaf Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.